Jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar. Agak sulit. Tapi memang belum terjadi untuk ngeriung itu sendiri. Dan Om Deddy sendiri pendekatan secara kalau untuk nanya mungkin pacar, terus apa, itu memang semua ke bundanya. Jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar. Memang saya sudah memposisikan dan saya bicarakan itu secara pribadi kepada mendiang. Artinya saya ingin anak-anak itu dekat sama kamu. Mereka hormatin kamu sebagai ibu, sangat menghargai. Jadi memang mereka agak berat gitu satu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi yang saya sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak, memperlakukan mereka, memanjakan mereka, itu juga saya nggak ngerti. Tapi ya saya berusaha tetap sampai hari ini. Dan alhamdulillah gitu bahwa sepupu-sepupu dari mendiang, teman-teman juga datang ke sini. Nah, mereka juga berhubungan cukup dekat sama anak-anak. Jadi itu yang membuat saya cukup ringan. Jadi kalau ngeriung ya ngumpul ya kita ngumpul gitu. Tapi kan saya cuma melihat dan menganalisa saja gitu apa yang mereka rasakan, apa sudah sampai di mana keikhlasan mereka gitu. Ya kalau ditanya sih mungkin kaku lah. Saya masih kaku gitu. Belum terbentuk karena belasan tahun begitu. Nah tapi kalau untuk anak-anak sendiri pasti kan Om Deddy merasa tadi kaku, untuk pendekatan ke anak-anak masih belum seperti apa sih yang lebih luas. Tapi kalau untuk anak-anak ke Mas Deddy, supaya Mas Deddy juga dijaga gitu ya, biar nggak sakit, nggak bisa tadi ikhlas move on atau gimana pun, pasti itu proses ya Mas. Anak-anak gimana Mas? Ke Mas Deddy sendiri gitu untuk menjaga Mas Deddy gitu. Ya kalau anak-anak kan terutama Dede gitu yang cewek ya, artinya kan ini makanan udah siap atau apa yang dia liatin, mereka sih liatin gitu. Cuma mungkin karena anak-anak juga tahu kan sifat saya dari dulu, dari mereka kecil kan saya seperti apa gitu, lebih mandiri, saya tidak pernah nyuruh orang, malas banget nyuruh orang atau jadi mereka cuma memperhatikan aja dari jauh gitu. Begitu mereka melihat mungkin ayahnya tenang atau sabar, juga mungkin mereka lebih seperti itu, mengikuti gitu. Ya anak-anak sudah besar, sudah cukup dewasa untuk bisa memahami apa yang telah dan sedang terjadi gitu. Dan kedepannya saya berharap ya bisa lebih baik. Di antara yang cewek sama yang cowok, siapa yang paling mungkin agak sedikit drop dengan ditinggal sama bunda? Yang cewek ya, karena bisa dibilang hampir tiap hari yang cewek itu tidurnya sama bundanya ya. Karena bertahun-tahun kan saya tidurnya tuh bisa dibilang sendiri gitu, karena saya nggak kuat dingin, almarhum kuat dingin, anak saya kuat dingin. Jadi kalau habis ngobrol gitu malam ya pisah gitu tidurnya sama si cewek gitu, sama anak yang cewek, karena kan wah senang ngobrol gitu, wah rame gitu. Kalau saya kan kalau udah masuk kamar ya udah istirahat gitu. Agak kaku gitu saya orangnya gitu. Tapi jadi hubungan antara mendiang sama anak saya yang perempuan ya seperti itu gitu. Kedekatannya setiap malam gitu. Dia tahu apa yang ibunya lakukan, bundanya lakukan. Jadi kesukaannya apa, bagaimana dia sangat paham. Jadi dia diam tapi dia sangat kehilangan itu. Meskipun yang laki nggak kalah kehilangan sih gitu. Sampai saya kaget cukup sampai kejang gitu ketika dia harus melepas bundanya yang cowok gitu. Saya juga wah kaget gitu karena dia lebih introvert, lebih diam anaknya. Jadi ketika dia ya hampir nggak bisa menerima. Tapi ya kita alhamdulillah anak kuat sampai sekarang ya. Cukup. Terakhir sudah mencoba untuk jadi orang tua yang tadi kan Mas tadi bilang tadi agak kaku. Coba sebagai orang tua yang sinyal udah mulai mencoba untuk anak-anak untuk menutupi nggak adanya almarhum. Artinya kan nggak ada lah ya manusia di dunia ini yang berpikiran ingin menjadi single parents gitu, tapi bahwa itu akan terjadi dan lambat laun kita harus menjalankan hal-hal seperti itu.
nggak mudah lah bagi laki-laki di luar sana. Sebagian besar mungkin 95-99% akan berat laki-laki menjadi seorang single parent. Karena pasti kita nih laki-laki kan sulit memahami bagaimana kondisi anak. Sebagian besar ya, saya nggak bilang seluruhnya. Tapi mungkin untuk seorang ibu, seorang perempuan yang lebih saklek, bisa lebih tegas kepada anak, itu akan lebih mudah. Ya saya belajar, artinya belajar seperti biasa gitu. Saya cuma gini loh, saya bersyukur bahwa nggak di dalam usia yang sangat muda mereka itu ditinggalin, tapi sudah cukup dewasa dan cukup bisa mengerti apa keadaan seperti ini, kehidupan. Mas Teddy, sedikit untuk usaha teteh sendiri, Ya. Apakah Mas Teddy yang akan ambil alih atau anak-anak yang memang sudah dari awal sudah diberikan ilmu itu gitu loh untuk Ya. Melanjutkan usaha Bunda gitu. Mas Teddy sendiri, apakah dari Mas Teddy sendiri yang akan juga sebagai public figure, artis pasti kan tetap mau acting di sinetron, tapi untuk usaha Bunda sendiri, apakah Mas Teddy sudah ingin ada keinginan yang kabarnya mau ambil alih, mau Mas Teddy yang melanjutkan atau gimana Mas Teddy? Pada dasarnya sih untuk usaha Rina Gunawan Wedding Organizer itu nggak ada pengambil alihan, karena sesungguhnya secara struktur kan saya di situ. Memang saya kan cuma sebagai penasehat dan pembina gitu ya. Saya tahu lah sepak terjang perusahaan itu kan seperti apa. Nah, untuk sementara saya akan ambil alih gitu, ambil alih kepemimpinannya. Tapi dalam pelaksanaannya akan tetap jadi orang-orang kepercayaan dari mendiang yang akan menjalankan, dan saya coba gitu anak yang laki atau yang perempuan siapa yang lebih tertarik untuk menjalankan, karena ya seperti tadi yang sampaikan bahwa saya punya profesi lain kan, saya sebagai seorang aktor bahwa saya harus tetap berakting gitu. Tapi ya kita masih ngikutin arusnya ya, flow-nya aja seperti apa. Kalau dari anak yang perempuan sama lagi, siapa kira-kira yang mungkin Ada kandidat yang memang ini kayaknya cocok Iya. buatin Bunda gitu? Saya sampai sekarang bingung ya, artinya yang lebih tahu persis kondisi perusahaan itu yang perempuan. Ya, yang perempuan. Tapi kan dia masih usia sekolah SMA gitu, kelas 3 dan tahap akhir, dia harus lalui ujian dulu kan, ujian untuk kuliahnya. Tapi sampai kemarin sih saya bicara ya cobalah gitu loh, belajar siapa diantara kalian gitu loh, karena ada usaha baru juga yang sedang Bundanya rintis sebenarnya gitu, aplikasi kesehatan itu kan untuk di Android dan iOS. Jadi antara yang mana nih yang memegang apa gitu loh. Mereka kan sudah ada tenaga ahlinya gitu, tinggal dilanjutkan saja gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu kesukaan anak seperti apa, mau apa. Thank you banget. Terima kasih. Terima kasih.